Halo teman-teman dapur Salero, hari ini saya akan masak gulai ayam kampung. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar tahu updatean konten kami selanjutnya. Untuk bahan-bahannya, di sini saya udah menyiapkan 8 potong ayam kampung. Ini beratnya kurang lebih sekitaran 800 gram. Untuk bumbunya, di sini saya udah menyiapkan sekitar 70 gram bawang merah. Ini kira-kira sekitar 15 siung. Kemudian ada bawang putih sekitar 10 siung. Ini beratnya kira-kira tadi saya timbang sekitar 35 gram. Kemudian ada kunyit 1 ruas jari. Kemudian ada lengkuas ini 1 jempol lebih dikit. Kemudian untuk jahenya ini sekitar setengah jempol aja ya. Kemudian ada rawit hijau, ini saya pakai sekitar 35 buah. Ini sekitar 25 gram. Untuk cabai giling halus ini kurang lebih 1 ons. Menyiapkan juga ini 1 sendok makan munjuk ketumbar halus. Kemudian ada bunga lawang 1 buah, setengah buah pala. Kemudian 1 ruas kayu kulit manis. Kemudian ada 4 buah kapulaga. Kemudian ada 4 buah cengkeh dan 1 buah lada Jawa. Untuk daun-daun aromatiknya di sini saya sudah menyediakan 2 batang serai. Kemudian ada 5 lembar daun jeruk dan 1 lembar daun kunyit. Nah, kalau teman-teman repot untuk mengolah rempah-rempah ini, teman-teman juga bisa menggantinya pakai ini ya. Atau teman-teman juga bisa pakai ini. Ini ada 2 jenis. Ini terserah teman-teman aja mau pakai yang mana. Rasanya hampir sama. Santannya di sini saya pakai sekitaran 2 liter ya. Ini saya peras dari 1 buah kelapa besar. Dan terakhir ini saya menggunakan kelapa sangrai. Nah, kalau di pasar orang bisa bilangnya ini apa namanya, ambu-ambu ya. Belum semua bumbu saya haluskan, saya mau sangrai terlebih dahulu rempah-rempahnya. Ini buah pala, kulit manis, kapulaga, sama bunga lawang dan cengkeh. Semua rempah-rempah ini akan saya sangrai sampai mengeluarkan aroma. Ini udah saya sangrai kurang lebih sekitar 2 menit. Ini saya mau matikan kompornya dan saya mau haluskan semua bumbu-bumbunya. Sebelum semua bumbu saya haluskan, ini kuas ini mau saya rajang terlebih dahulu biar gampang untuk menghaluskannya. Jahe dan kunyitnya saya rajang juga di sini. Jangan lupa masukin yang udah disangrai tadi. Kemudian ketumbar. Ini akan kita haluskan juga bersama bumbu-bumbu yang lainnya. Sekarang saya mau buang dulu tulang-tulang daun jeruknya. Sekarang saya mau buang tulang daun kunyitnya. Ini saya haluskan juga bersama bumbu nanti. Campurkan semua bahan-bahannya. Jangan lupa teman-teman tambahkan air sekitar 300 ml ya buat menghaluskan bumbunya. Bumbu yang udah saya haluskan ini mau saya sisihkan terlebih dahulu, biar semua bumbu yang ada di blendernya nggak ada yang kebuang. Sekarang saya mau tumis terlebih dahulu bumbu yang udah saya haluskan tadi. Ini minyaknya secukupnya aja. Nah, kalau minyaknya udah panas seperti ini, sekarang saya mau masukin semua bumbunya. Masukin cabai gilingnya. Bumbu ini mau saya tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Masukkan 1 buah lada Jawa. Kemudian aduk lagi sampai tercampur merata semua bumbu-bumbunya. Sisa bumbunya saya tambahkan sedikit air biar ini bumbunya nggak kebuang. Nanti akan saya masukin semua ke dalam kuali.
Jangan lupa tambahkan 1 sendok teh garam. Nah, ini bumbunya udah mengeluarkan aroma yang cukup wangi. Sekarang saya mau masukkan ayam yang udah saya siapkan tadi. Karena saya menggunakan ayam kampung di sini, ini proses marinasinya lumayan lama ya. Ini saya marinasi ya mungkin sampai bumbunya meresap. Karena ayam kampung ini beda sama ayam negeri. Kalau ayam kampung ini dagingnya lebih alot. Ayam ini saya marinasi dengan bumbu dengan menggunakan api kecil aja. Kalau bumbunya udah meresap seperti ini, sekarang saya mau masukin santannya. Segini ya teman-teman. Jangan lupa diaduk. Masukin ambu-ambunya. Ini saya masukin kira-kira kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya. Abu-abu ini selain menambah cita rasa dan aroma masakan, abu-abu ini juga berfungsi sebagai pengental kuah gulai. Ini saya masak dengan api kecil aja, tujuannya agar nanti semua bumbunya meresap sempurna ke dalam daging ayamnya. Saya juga menambahkan mecin ke dalam gulanya. Nah, ini gulai ayam saya udah matang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini udah mulai mengelupas daging di bagian pahanya. Nah, sebelum teman-teman matikan kompornya, jangan lupa cek rasanya terlebih dahulu. Kalau garamnya kurang, tinggal ditambahin. Kalau seandainya kuahnya kurang gurih atau kurang berasa kaldu ayamnya, teman-teman bisa nambahin kaldu ayam atau MSG. Kalau teman-teman suka dengan konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.